Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 442. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di tempat pertemuan. Mobil Leo berhenti di samping hutan, lalu mematikan lampu mobil. Aditya dan yang lainnya tidak berani menyalakan lampu. Setelah menghentikan mobil jauh-jauh, Aditya dan yang lainnya keluar dari mobil dan bersembunyi di tempat. Tuan Aditya, apakah akan ada perubahan? Tidak ada yang terjadi di sekitar sini. Dylan bertanya pada Aditya dengan suara rendah. Aditya tidak sepenuhnya yakin, tetapi dia merasa Romla sangat ingin membunuhnya sehingga dia tidak tahan dengan godaan. Tuan Aditya, saya telah mengatur penembak jitu. Selama Romla berani muncul, dia tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Baiklah, beritahu anak buahmu. Cobalah menangkap mereka hidup-hidup. Aditya mengangguk dan berkata, Karisman setuju dan pergi memberitahu anak buahnya. Aditya menunggu dengan sabar, sedangkan untuk stick di mobil Keo, Aditya tidak khawatir. Seperti yang diharapkan dari Aditya, Leo tahu apa yang harus dilakukan tanpa instruksi dari Aditya. Dia bersembunyi di dalam mobil bersama dua anak buahnya, dan kemudian meminta stick menelepon Romla lagi. Stick telah lama menyadari bahwa Aditya dan yang lainnya berbeda dari orang biasa. Orang-orang yang dia bunuh di masa lalu relatif mudah untuk dihadapi, tetapi Aditya terlalu sulit untuk dihadapi. Jadi Stick tidak berani mempermainkannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Romla lagi, memberitahunya bahwa dia ada di tempat itu. Setelah Stick menutup telepon, Leo menelepon Aditya. Tuan Aditya, Romla berkata dia akan tiba di sini dalam 5 menit. Kata Leo, oke, jangan panik. Kami sudah mengatur lingkungan sekitar. Aditya menghibur Leo agar tenang. Saya tidak panik, jangan khawatir. Tuan Aditya, saya pasti akan menangkap Romla kali ini. Kata Leo dengan percaya diri. Aditya tidak berkata apa-apa lagi. Menutup telepon, dan diam-diam menunggu kedatangan Romla. Waktu memang seperti ini. Semakin Anda berharap akan semakin cepat, semakin lambat pula berlalu. 5 menit ini masih sangat lama. Namun 5 menit kemudian, ada mobil bisnis berwarna hitam melaju dari barat. Mobil melaju perlahan, tapi mobilnya langsung menuju ke mobil Leo dan yang lainnya. Tuan Aditya, kami datang, kata Dylan dengan suara yang dalam. Aditya juga terhibur dan menatap mobil bisnis hitam itu. Mobil bisnis hitam itu tiba di depan mobil Leo dan berhenti. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan 3 pria keluar lebih dulu. Ketiga pria ini, 1 di depan dan 2 di belakang, berdiri di depan mobil Leo. Meski jaraknya agak jauh, penglihatan Aditya sangat bagus. Samar-samar dia bisa melihat dengan jelas bahwa pria yang berdiri di depan memiliki sosok yang sangat mirip dengan Ahmad. Awalnya, dia khawatir Ahmad tidak akan muncul. Jika saja Romla ditangkap, masih akan ada masalah. Si jenius teringat sejenak bahwa sekarang Ahmad muncul. Itu tergantung apakah Romla ada di sana atau tidak. Dylan dan Karisman memimpin anak buahnya masing-masing. Mereka tidak berani bergerak tanpa perintah Aditya. Aditya menjadi tenang. Dia tidak memerintahkan tindakan gegabah, tetapi fokus pada sisi berlawanan yang jaraknya puluhan meter. Pintu mobil Leon terbuka dan Stick keluar dari mobil. Di antara ketiga pria itu, pemimpinnya tidak lain adalah Ahmad. Wajah Ahmad penuh dengan niat membunuh, dan dia terlihat sangat muram. Tuan Ahmad, kita bertemu lagi. Stick cukup pandai berakting dan berdiri di depan Ahmad dan tersenyum. Ahmad memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia melirik ke arah mobil di belakang Stick dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di dalam mobil itu. Tuan Stick, di mana anak buahmu? Ahmad bertanya pada Stick dengan bingung. Aku tidak membiarkan mereka datang. Stick berbohong. Wajahnya masih stabil.
dan berkata sambil tersenyum tipis kepada Ahmad. Ahmad masih sangat bingung. Dia menatap Stik saat ini dan berkata, "Yah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah menangkap Aditya?" Pada titik ini, Ahmad menatap Stik. Dia tidak begitu percaya pada orang asing ini. "Ada di mobilku," kata Stik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ahmad membawa dua anak buahnya dan pergi ke mobil Stik untuk memeriksanya. Tapi Stik menghentikan Ahmad dan berkata, "Tuan Ahmad, sesuai perjanjian kita sebelumnya, saya hanya bisa menyerahkan Aditya kepada ibumu." "Apa? Haha. Dengarkan aku. Aku hanya mengikuti perintah ibuku. Kenapa tidak? Apakah kamu tidak percaya padaku ketika kamu datang untuk mengawal Aditya?" Ahmad mencibir dan bertanya pada Stik. "Bukan itu maksudku. Hanya saja kita sudah sepakat sebelumnya. Aku akan memberikan Aditya itu kepada ibumu, dan ibumu akan membayarku." "Sesederhana itu." Stik merentangkan tangannya. "Saya juga akan memberi Anda hadiahnya, dan jumlahnya tidak akan berkurang 1 sen pun. Ayo dan bawa saya menemui Aditya. Ngomong-ngomong, istri Aditya juga ada di mobil Anda." "Hehe. Istrinya cantik sekali." Ahmad terdengar tawa murahan. Sangat vulgar. Meskipun Aditya berada cukup jauh, di tengah malam, suara Ahmad cukup keras, dan Aditya masih bisa mendengarnya dengan jelas. Aditya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi ketika dia mendengar bahwa Ahmad sebenarnya juga telah membuat rencana untuk mendekati Farah. "Sialan kamu Ahmad. Kamu sedang menunggu Tuan Aditya memikirkan hal ini dan memerintahkan Dilan, Karisman dan yang lainnya untuk bersiap-siap." Saat ini, Ahmad sudah berjalan menuju mobil tempat Leo berada dan hendak membuka pintu. Begitu pintu mobil dibuka, Leo dan yang lainnya akan terlihat, jadi tidak ada gunanya tetap bersembunyi. Meskipun Romla belum muncul, Aditya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan melambai ke Dilan. Dilna sedang menunggu perintah Aditya. Dia bergegas maju bersama selusin anak buahnya. Karisman juga memimpin beberapa anggota pasukan khususnya dan bergegas bersama Aditya. Kedua penembak jitu yang diatur oleh Karisman telah memilih lokasi penembakan dan siap. Tidak bagus. Ahmad hendak membuka pintu mobil, tetapi dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena ada hampir 20 sosok hitam bergegas ke arahnya di bawah penutup malam. Stik juga sedikit gugup. Dia tahu tidak ada pihak yang mudah diajak main-main. Ahmad memimpin dua anak buahnya dan berlari cepat ke mobil bisnis hitam itu, ingin masuk secepat mungkin. Saat ini, Aditya sudah bergegas maju bersama Dilan, Karisman dan yang lainnya. Ahmad melihat di bawah sinar bulan dan melihat bahwa pemimpinnya sebenarnya adalah Aditya, yang membuatnya takut hingga berkeringat dingin. "Sialan, Stik, beraninya kau mempermainkanku." Ahmad memarahi Stik dengan keras. Tapi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia membuka pintu mobil bisnis dan hendak masuk. "Berhenti, Aditya. Bisa membiarkan Ahmad masuk ke dalam mobil dengan begitu mudah." Dia berteriak dan bergegas ke belakang Ahmad. Ahmad sangat cemas sehingga dia dengan cepat mengeluarkan pistol dari pinggangnya, memasukkan peluru, dan hendak membidik Aditya. Bersambung.